Di era modern, inklusi sosial menjadi salah satu konsep yang paling sering dibicarakan. Namun, pertanyaannya masih sama. Apakah kita benar-benar sudah inklusif atau inklusi itu hanya sekedar wacana saja? Indonesia memiliki ratusan ribu teman tuli yang menggunakan bahasa isyarat sebagai bahasa utamanya. Bahasa isyarat bukan sekedar gerakan tangan, tetapi sebuah sistem bahasa lengkap. Sayangnya, sebagian besar dari kita belum bisa memahaminya dengan baik. Pertanyaan kami sederhana, apakah masyarakat mampu untuk berkomunikasi dengan teman tuli dalam situasi sehari-hari? Untuk menjawabnya, kami melakukan observasi langsung di lingkungan kampus. Halo Kak, mau tanya pendapat Kakak dong. Menurut Kakak anak muda zaman sekarang udah cukup aware belum sama isu-isu kesetaraan atau toleransi? Kalau menurutku sih di lingkunganku sendiri itu anak-anak muda, tren anak-anak muda zaman sekarang ini udah mengalami suatu fenomena di mana eskalasi kesadaran lah tentang gender, agama, budaya. Karena di lingkungan saya sendiri itu kan tanya apakah anak muda udah aware ya? Yeah. Itu karena dipengaruhi sama konsumsi dari pengetahuan yang kami konsumsi itu tentang bahwasanya kita itu hidup di masyarakat multikultural, di mana itu adalah hal yang wajar. Jadi kita kayak ternyata kita tuh harus inklusif, harus toleran lah gitu. Oh, kalau soal itu menurutku bisa dibilang sekarang ini masih kurang ya dan perlu ditingkatin lagi. Tapi itu bisa dibuktikan dengan contohnya di lingkungan kita sekarang deh, di FISIP. Dan kalau misalnya kita lihat inklusivitas sendiri itu kan harus didukung dengan beberapa fasilitas pendukung ya, yang harus menunjang untuk inklusivitas tadi, konsep inklusivitas tadi. Jadi mungkin kalau misalnya dikatakan udah atau belum, menurutku masih kurang. Bukannya belum ya, tapi udah, tapi masih kurang gitu. Dan perlu ditingkatin lagi untuk inklusivitas tadi dan awareness-nya tentang hal itu. Untuk anak-anak yang di UB ya khususnya, itu menurut saya udah cukup sih Kak, karena soalnya waktu kita maba juga baru awal masuk itu udah diajarkan untuk gerakan disabilitas juga. Ini kan UB termasuk kelas kampus yang inklusif. Kalau aku ngasih nilai dari 1 sampai 10, seberapa inklusif sih lingkungan kampus kita untuk teman-teman disabilitas? Bisa dibilang masih 7 sih. 7. Karena bisa dibilang kalau fasilitas-fasilitas yang ada sekarang tuh juga masih cukup kurang untuk menunjang inklusivitas tuh tadi yang seperti aku bilang di pertanyaan sebelumnya. Setahu aku mungkin udah 8 atau 9 lah. Udah 9. Karena yang aku tahu sendiri di pas PKKMB FISIP sama fasilitas-fasilitas di kampus ini tuh udah menunjang aspek inklusivitas tadi untuk kaum-kaum disabilitas gitu. Kayaknya sih 9 ya Kak, karena soalnya dari jalan udah ada kayak jalan buat yang disabilitas, terus juga ada yang parkir buat disabilitas. Kakak tahu nggak sih bahasa isyaratnya kayak terima kasih atau selamat? Menurut sih enggak. Waduh, nggak tahu Kak. Kebetulan aku salah satu anggota dari Forum Mahasiswa Peduli Inklusi, dan itu kita udah diajarin dari awal join ke forum tadi, UKM tadi. Jadi kalau aku pribadi aku udah tahu tentang hal itu. Cuman kalau dilihat-lihat kayaknya lingkungan kampus ini masih belum tahu tentang hal itu ya. Dan kalau saya udah belajar pun kadang masih lupa gitu. Nah tadi kan bilangnya kita udah peduli atau toleransi tinggi ya, tapi kenapa kita komunikasi dasar aja banyak yang nggak tahu? Kira-kira hambatannya apa ya? Kalau hambatanku sih sebenarnya nggak ada yang ngajarin atau mensosialisasikan pengetahuan tersebut gitu. Jadi kita tuh belum ada upaya dari eksternal ke kita menyadarkan ataupun mengajarkan lah bahwasanya pentingnya kita belajar bahasa isyarat, pentingnya kita belajar bahasa-bahasa seperti itu untuk kelangsungan interaksi dengan kaum-kaum difabel gitu. Mungkin karena itu bukan prioritas kali ya. Kalau misalnya kita tahu sekarang itu untuk bahasa isyarat itu masih belum
misalnya belum diajarkan atau dipahamin orang semua, kayak nggak ada penyuluhan yang signifikan gitu untuk semua orang tahu. Kalau misalnya kita sendiri waktu jadi maba kan kita dikasih tahu nih tentang bahasa isyarat gitu kan, mungkin fakultas, abjad dan hal dasar lainnya. Cuman hal tersebut bukan jadi prioritas mereka untuk diingat selalu gitu. Jadi mungkin mereka setelah mereka belajar mereka bakalan lupa tentang hal itu karena bukan prioritas mereka. Kalau dari saya sendiri ya mungkin karena saya jarang bahkan nggak pernah berinteraksi langsung sama teman-teman yang disabilitas gitu kan. Di fakultas saya nggak ada kayak kelas khusus yang buat belajar tentang gerakan disabilitas, cara berkomunikasi dengan disabilitas gitu. Kalau menurut kakak, perlu nggak sih bahasa isyarat itu diajarin di sekolah umum kayak kita belajar bahasa Inggris biasa, biar inklusinya nggak cuma di mulut aja? Itu perlu banget karena sebelum kita harus jadi ini tuh sebagai pelajaran yang khusus, kita juga harus tahu kalau misalnya sekolah, karena ada beberapa sekolah yang nggak nerima atau teman-teman inklusi gitu atau teman-teman difabel lainnya gitu. Jadi kita harus ngelakuin itu dulu, baru kita jadiin itu sebagai kayak bahasa yang harus dipelajari di sekolah gitu, secara formal gitu. Karena bisa dibilang inklusivitas tadi kan seperti yang kita tahu kalau misalnya semua orang berhak lingkungan yang aman untuk semua orang ya, tanpa memandang adanya perbedaan sama sekali. Jadi kalau misalnya bahasa isyarat ini nggak diketahui oleh teman-teman yang lain, gimana caranya mereka untuk berkomunikasi? Mungkin emang ada typist untuk teman-teman tahu apa yang lagi dibicarakan sekarang. Cuman kan lebih bagus lagi kalau misalnya mereka tahu bahasa isyarat. Jadi menurutku penting banget untuk setiap sekolah itu ngajarin tentang bahasa isyarat juga, minimal dasar atau abjad gitu. Menurutku tergantung sekolahnya dulu sih Kak. Kalau di sekolah tersebut ada yang disabilitas, jadi perlu ya untuk berkomunikasi dengan teman yang disabilitas. Tapi kalau di sekolahnya itu tidak ada murid yang disabilitas, itu buat apa untuk belajar? Itu pastinya perlu banget ya, dan itu menjadi kritik saya juga untuk kurikulum selanjutnya ya. Jadi saran saya sih atau enggak harapan saya itu di kurikulum selanjutnya di Indonesia ya, itu bukan pengaruh, kelompok difabel itu lebih diperhatikan lagi. Gimana caranya? Dengan membangun budaya inklusivitas tadi. Apa upayanya? Yaitu dengan memasukkan unsur ataupun materi yang toleran terhadap mereka itu menjadi muatan untuk kurikulum. Misalkan contoh kayak mengajarkan ke kita gimana sih caranya berkomunikasi kayak pakai bahasa yang isyarat itu kan. Terus kalau misalkan kayak penyadaran bahwasanya kaum difabel ini tuh juga manusia sama kayak kita gitu, harus kita saling hargai. Terus juga tentang sosialisasi bahwasanya apa yang mereka alami itu bukanlah sebuah momok atau aib. Jadi mereka tetap dianggap dalam masyarakat. Indonesia memiliki sekitar 2,5 juta penyandang tuli, namun akses pendidikan bahasa isyarat masih terbatas. Masyarakat diajarkan berbagai bahasa asing, namun bahasa isyarat, bahasa resmi yang digunakan oleh warga negara sendiri, jarang masuk kurikulum pendidikan. Kurangnya kemampuan berkomunikasi berdampak langsung pada akses teman tuli terhadap interaksi sosial dan juga bantuan di ruang publik. Kami merekomendasikan 3 langkah sederhana. Yang pertama, pengenalan Bisindo 30 menit di awal semester di sekolah atau di kampus. Yang kedua, kampanye kosakata dasar untuk masyarakat umum. Yang ketiga, kolaborasi rutin dengan komunitas teman tuli untuk edukasi langsung. Langkah kecil seperti ini dapat membuka pintu bagi komunikasi yang lebih inklusif. Kami menyadari bahwa inklusi bukan hanya berbicara tentang menerima perbedaan, namun mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan mereka yang berbeda.